Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di malam yang penuh barakah ini, di majelis yang penuh rahmat ini, Allah mengumpulkan kita semua. Allah mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ilmunya, di majelis zikir kepadanya, menjadi wasilah keselamatan kita, kebahagiaan kita, kemuliaan kita di dunia dan akhirat. Dan semoga keberkahannya terus melimpah kepada keluarga kita, kepada keturunan kita, sampai akhirnya melimpah kepada saudara-saudara kita dan tetangga-tetangga kita, melimpah kepada orang tua kita dan leluhur kita, melimpah kepada guru-guru kita dan murid-murid kita, melimpah kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam barzakh. Alhamdulillah, kita juga hari tadi pondok pesantren kita di sini Asy-Syifa wal Mahmudiyah, hari tadi anak-anak santri Banat sudah mulai masuk kembali. Dan hari ini pagi-pagi jam 7 anak-anak santri Banin juga mulai masuk kembali. Dan untuk santri baru, insyaallah pada tanggal 9 Juni pada hari Rabu depan pagi jam 7 mulai masuk. Buya bersyukur kepada Allah dan kita semua, terutama orang tuanya, kita harus bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah dengan hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada anak-anak yang mau mondok mencari ilmu Allah, dan juga hidayah dan taufik yang Allah anugerahkan kepada orang tuanya, kepada wali-wali santrinya. Ketahuilah bahwa mencari ilmu hanya satu-satunya jalan untuk selamat, yang merupakan langkah awal bagi siapapun yang ingin selamat dari api neraka, yang ingin selamat dari murka Allah, dan yang ingin bahagia yang abadi di akhirat kelak, ingin mulia yang hakiki
bukan mulia yang semu, bukan mulia fata morgana, tapi mulia yang hakiki. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh para kekasih Allah, oleh para malaikat Allah, bahkan oleh semua makhluk Allah. Itu mulia yang hakiki. Mulia yang hakiki itu adalah kemuliaan yang datangnya dari Allah, yakni dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah sudah memuliakan, maka semua makhluk Allah akan memuliakannya, terkecuali ada yang tidak akan memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Siapa? Ya. Satu adalah kelompok setan. Kelompok setan ini tidak akan memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun mereka tahu ini adalah orang-orang yang mulia, sesungguh-sungguhnya mulia, tapi mereka bangsa setan sikapnya tetap berusaha menghinakan orang-orang yang dimuliakan Allah. Iblis tahu bahwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu makhluk yang dimuliakan Allah, sehingga para malaikat diperintah sujud. Iblis pun diperintah sujud. Saking dimuliakannya oleh Allah. Tahu, iblis tahu. Namun dari sisi sifat hasudnya iblis ini, iblis tetap tidak mau memuliakan Nabi Adam. Sampai iblis merendahkan Nabi Adam di hadapan Allah. Iblis sampai menegakkan hujjah di hadapan Allah di dalam menghinakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Kan? Saya kan lebih baik dari Adam. Ana khairun minhu. Kan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan saya kan dari api, sementara kau menciptakan Adam dari tanah. Ya. Jadi satu sisi iblis tahu Nabi Adam dimuliakan oleh Allah. Ya. Satu sisi, nah dari sifat hasudnya ini, iblis tidak menerima Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, sehingga iblis berusaha menghinakan Nabi Adam, bahkan menghinakannya Nabi Adam di saat kan, iblis Masya Allah berbicara dengan siapa? Dengan Allah di alam yang sangat agung, di hadapan semua malaikat Allah. Masya Allah, merendahkan Nabi Adam. Apa yang menjadi sebab iblis seperti itu? Adalah sifat hasud dan sifat sombong yang dimiliki oleh iblis. Padahal iblis tahu bahwa Nabi Adam dimuliakan Allah, tapi iblis tidak menerima Nabi Adam dimuliakan oleh Allah. Tidak menerimanya iblis kepada keputusan Allah. Ingat, tidak menerimanya iblis
kepada apa yang dikehendaki oleh Allah, ini kan menolak iradat Allah, menolak takdir Allah, tidak ridho kepada keputusan dari Allah. Inilah ya yang menjadikan iblis kufur, wa kana minal kafirin, iblis masuk kepada kelompok kafir. Padahal iblis yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang hak. Dan iblis tidak ragu lagi kalau Allah itu Tuhan yang hak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Namun apa yang menjadikan iblis ini kafir? Padahal iblis itu Tuhannya siapa? Allah. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang menjadikan iblis itu kafir adalah kesombongannya kepada Allah dan menolaknya iblis kepada keputusan Allah. Yang memuliakan Nabi Adam siapa? Allah. Ya. Keputusan siapa? Allah. Kehendak siapa? Allah. Takdir siapa? Allah. Nah, iblis tidak ridho terhadap keputusan Allah. Ini makna aba. Aba. Wastakbara, kibir. Apa kibir? Tidak menerima kebenaran. Dan batrul haq. Tidak menerima kebenaran. Langsung tidak menerimanya kepada Allah, di hadapan Allah. Dan di alam yang sangat agung, di tempat yang sangat mulia, di hadapan semua malaikat Allah. Allah. Inilah yang menjadikan iblis kufur. Dan menghinakan makhluk yang dicintai Allah, yang diagungkan oleh Allah. Jangankan menghinakan makhluk yang diagungkan oleh Allah. Ingat. Menghinakan makhluk ciptaan Allah yang lainnya pun namanya menghinakan makhluk, itu tidak boleh. Menghinakan binatang, kan? Tidak boleh. Menghinakan ciptaan Allah apa saja tidak boleh. Karena menghinakan ciptaan Allah nanti akan menyeret kepada penghinaan kepada yang menciptakannya. Ini iblis menghinakan makhluk yang jelas-jelas diagungkan oleh Allah. Seharusnya kalau iblis tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang hak, Allah punya hak prerogatif, hak mutlak. Allah adalah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Allah yang kehendaknya mutlak, kekuasaannya mutlak, Allah yang
zatnya dan semua sifat-sifatnya dan af'alnya, asma'nya, semuanya hakiki. Selain Allah semua diciptakan oleh Allah. Selain Allah semuanya hal yang baru. Tadinya tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Sehingga keberadaan yang hakiki hanyalah keberadaan Allah. Adapun keberadaan selain Allah, keberadaannya majazi. Karena keberadaannya diadakan oleh zat Allah yang maha ada. Keberadaan Allah tidak dimulai dari tidak ada. Maka keberadaan Allah tidak membutuhkan kepada zat lain yang mengadakan kepada Allah. Ini keberadaan hakiki. Berbeda dengan keberadaan selain Allah. Keberadaan selain Allah dimulai dari tidak ada. Dari Adam. Setiap perkara yang dimulai dari tidak ada, maka keberadaannya baru. Dan keberadaannya membutuhkan kepada zat yang mengadakan. Maka keberadaan semua makhluk, keberadaan selain Allah, semua keberadaannya majazi, disebut ada. Adanya majazi. Ya? Adanya wujudnya wujud baru yang diwujudkan oleh wujud yang maha lama, yang maha qadim. Wujud makhluk semuanya jadid. Wujud makhluk semuanya hadis. Semuanya baru. Zatnya, wujud semua sifatnya, wujud semua af'alnya, perbuatan makhluk, wujud semua asma'nya, nama-nama makhluk. Dari mulai zat, sifat, af'al, asma'. Semuanya baru. Hadis semuanya. Zatnya diciptakan oleh Allah, semua sifat-sifat makhluk itu diciptakan oleh Allah, semua af'al makhluk, perbuatan makhluk diciptakan oleh Allah, semua asma makhluk, nama-nama makhluk diciptakan oleh Allah, segalanya makhluk. Makhluk itu artinya diciptakan. Maka yang diciptakan semuanya hadis, baru semuanya. Semua bergantung kepada Allah. Sadar atau tidak sadar, nerima atau tidak nerima, mukmin atau kafir. Ingat, percaya atau kafir, menolak, gitu kan? Atau tidak percaya, tetap semua yang diciptakan pasti bergantung kepada zat yang menciptakannya. Iblis bergantung kepada zat yang menciptakannya. Semua setan bergantung kepada zat yang menciptakannya. Kan? Kafir semua yang menentang kepada Allah, yang tidak percaya kepada keberadaan Allah, tidak percaya kepada bahwa Allah adalah Tuhan yang hak, semuanya bergantung kepada Allah. Karena keberadaan makhluk, kan? Ingat, keberadaan makhluk ini keberadaan yang baru. Kalau keberadaan yang baru bergantung kepada zat ya, yang mengadakannya, yang maha terdahulu, yang maha qadim. Maka semua makhluk
Pasti semuanya membutuhkan Allah. Hatta kafir sekalipun, ya hatta kafir sekalipun. Ini makna ihtiyaj. Semua makhluk yang diciptakan membutuhkan zat yang menciptakannya. Keberadaan zatnya, kan, membutuhkan zat yang menciptakannya. Keberadaan sifat-sifatnya, keberadaan af'alnya, keberadaan asmanya membutuhkan zat yang menciptakannya. Allah, 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 Allah. Maka makhluk semuanya tidak ada yang memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Berbeda dengan Allah. Allah zat yang menciptakannya, yang keberadaannya tidak ada permulaannya. Yakni tidak diawali dengan tidak ada dulu. Yakni keberadaannya tidak membutuhkan zat lain yang mengadakan yang lebih dulu. Pahami? Maka keberadaan Allah Jalla Jalaluhu wahdah tidak membutuhkan kepada zat lain. Tidak membutuhkan kepada yang mengadakan kepadanya. Tidak bergantung keberadaan Allah kepada yang lain yang mengadakan kepada Allah. Karena keberadaan Allah keberadaan yang hakiki, keberadaan yang maha qadim, yang maha terdahulu, keberadaan yang tidak dimulai dari tidak ada dulu. Karena setiap keberadaan yang dimulai dari tidak ada, maka keberadaannya membutuhkan kepada zat lain yang mengadakan kepadanya. Faham? Faham? Nah, fahami. Tauhid. Ngaji aqaid. Allah. Allah. Maka keberadaan Allah adalah keberadaan yang qiyamuhu binafsihi. Keberadaan yang maha mandiri. Kalau istilah kita qiyamuhu binafsihi, maha mandiri. Allah. Maka iblis sekalipun dia tidak berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia tidak berani kan, mengaku saya menciptakan diri saya. Karena iblis itu kan tahu bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dan tahu kepada siapa yang menciptakan dirinya. Tahu kepada Allah. Semua bangsa setan tahu kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Manusia kebanyakannya tidak tahu kepada Allah.
Tapi setan ini adalah kelompok yang tahu kepada Allah. Sehingga iblis itu gak ada yang berani mengaku sebagai Tuhan di hadapan Allah. Setan itu gak ada. Beda dengan manusia. Kalau manusia ada, kan? Seperti Firaun yang mengaku dirinya Tuhan. Kenapa? Manusia itu tidak tahu kepada Allah. Kalau iblis tahu kepada Allah. Makanya kita nggak dengar kalau iblis mengaku sebagai Tuhan di hadapan Allah. Enggak. Nggak akan berani. Ya? Saking iblis itu tahu kepada Allah. Dari sisi apa iblis kufurnya? Karena iblis meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, dari sisi mana iblis itu kufur? Dari sisi aba wastakbara. Aba, apa aba? Aba itu menolak. Menolak keputusan Allah, menolak takdir Allah, menolak ridhonya Allah, dan menolak kepada kehendaknya Allah, tidak nerima. Ya. Nabi Adam diposisikan khairun, lebih baik, nggak nerima. Sehingga Nabi Adam harus disujudi. Ya. Diperintahkan oleh Allah, ya, semua malaikat, hatta iblis sekalipun harus sujud kepada Nabi Adam. Aba, menolak. Nggak nerima. Saya diposisikan di bawah Adam, nggak nerima, kan? Allah. Dari situlah iblis masuk kepada golongan kafir. Bukan dari sisi, ingat, bukan dari sisi keimanannya kepada Allah, bahwa Tuhan yang hak adalah Allah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan dari sisi itu, bukan. Tapi dari sisi dan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dari sisi menolak. Wastakbara dari sisi kibir. Apa kibir? Ya. Baturul haq. Ya. Wa ghamtun nas. Wa ghamtu khalqillah, ghamtu ibadillah. Menolak kebenaran yang datang dari Allah. Ini batrul haq, itu menolak mentah-mentah kebenaran yang datang dari Allah. Ini kebenaran yang datang dari Allah. Nabi Adam diposisikannya begitu. Nah, iblis harus sujud, semua malaikat harus sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Inilah hak yang datang dari siapa? Yang datang dari Allah. Kalau menolak hak yang datang dari Allah, menolak siapa? Menolak Allah. Walaupun meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang hak, tapi di sisi lain ada penolakan kepada kehendak Allah, keputusan Allah, maka iblis tetap wa kana minal kafirin. Ya. Nabi Adam diangkat oleh Allah sebagai utusan Allah, sebagai khalifah fil ardh. Ditolak ya, oleh iblis. Artinya iblis menolak keputusan Allah. Nah, maka sama manusia juga, sama bangsa jin juga. Siapapun bangsa jin, siapapun bangsa manusia yang menolak kepada keputusan Allah, menolak kepada hukum Allah, ingat, menghinakan utusan Allah, menolak untuk
taat kepada utusan Allah. Pahami? Manusia juga sama, masuknya kepada kafirin. Kafir itu adalah yang menolak, arti kafir itu. Ya kan? Apa kafir itu? Ya itulah yang menolak. Kufur itu penolakan. Bangsa jin juga sama begitu. Yang disebut kaum kafirin daripada kelompok manusia, kelompok jin sama. Kan? Malah kalau manusia dan bangsa jin ada lebihnya, mereka banyak yang tidak tahu kepada Allah sama sekali. Ada yang tidak percaya kepada keberadaan Tuhan yang hak, keberadaan Sang Pencipta yang Maha Esa. Ada yang percaya kepada adanya Tuhan, tapi salah di dalam kepercayaannya kepada Tuhan itu. Sehingga menjadikan makhluk sebagai Tuhan, menjadikan dewa sebagai Tuhan, menjadikan kan jin sebagai Tuhan, menjadikan setan sebagai Tuhan, menjadikan malaikat sebagai Tuhan, menjadikan apa saja selain Allah, termasuk menjadikan nabi, rasul sebagai Tuhan. Nah, ada yang bertuhan kepada batu, ada yang bertuhan kepada matahari, ada yang bertuhan kepada hatta kepada sapi itu kan. Manusia banyak yang tidak tahu kepada Allah. Ya. Lalu ada manusia yang tahu kepada Allah. Ada bangsa jin, manusia yang tahu kepada Allah. Tapi mereka tetap masuk kepada golongan kafir. Kenapa? Karena yang barusan, ya, seperti iblis barusan. Ada yang mereka menganggap bahwa selain Allah itu juga Tuhan. Seperti yang menganggap kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah Tuhan. Allah Tuhan, Nabi Isa juga Tuhan. Ya. Jadilah ini musyrik namanya. Musyrik itu adalah ya, yang punya kepercayaan kepada selain Allah. Ingat, yang disamakan dengan Allah. Baik menyamakan zatnya sama dengan zat Allah, maupun menyamakan sifatnya sama dengan sifat Allah, maupun menyamakan af'alnya sama dengan af'al Allah, disamakan. Ini musyrik namanya. Selain Allah dianggap Tuhan, atau selain Allah ada sifat yang disamakan dengan sifat Tuhan. Ya. Memiliki sifat yang sama dengan sifat Tuhan, memiliki perbuatan yang disamakan dengan perbuatan Allah. Inilah yang disebut dengan musyrik. Nah, musyrik masuk kepada kafir. Walaupun dia mengaku bahwa Allah adalah Tuhan. Pahami? Walaupun mengaku Allah adalah Tuhan.
Tapi ada kepercayaan bahwa selain Allah ada yang zatnya disamakan dengan zat Allah atau sifatnya disamakan dengan sifat Allah. Ya? Atau af'alnya disamakan, perbuatannya dengan perbuatan Allah. Maka ini masuk kepada kafir. Ada lagi yang kafir itu juga masuk kepada kafir ketika tidak menerima kepada keputusan Allah. Tidak menerima kepada hukum Allah. Menentang, menolak. Ya. Di satu sisi saya percaya Allah adalah Tuhan yang hak, tapi di sisi lain saya tidak menerima kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah yang terakhir. Saya tidak menerima kalau Al-Quran itu firman Allah. Kan? Saya tidak menerima bahwa salat yang 5 waktu adalah perintah Allah. Saya tidak terima itu. Allah memerintahkan salat yang 5 waktu. Allah memerintahkan zakat. Allah memerintahkan saum Ramadan. Allah memerintahkan haji. Allah memerintahkan itu, memerintahkan ini dan sebagainya. Allah melarang saya berzina, melarang saya berjudi, melarang saya minum arak, ya, narkoba, melarang saya mencuri, melarang saya ghibah, melarang saya dusta dan sebagainya. Saya tidak terima aturan Allah ini. Satu saja aturan Allah tidak diterima, keputusan Allah tidak diterima, walaupun meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang hak, walaupun meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetap masuk kepada kafir. Ini adalah mirip kepada kekufurannya iblis. Iblis itu meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan namun menolak. Iblis meyakini Nabi Adam utusan Allah, namun menolak. Makanya kenapa Yahudi, kenapa Nasrani masih disebut kafirin, kaum kafirin? Dari sisi apa? Bukankah mereka bertuhan kepada Allah, ya? Bukankah mereka memiliki kitab wahyu dari Allah, kan? Ya. Dari sisi apa? Dari sisi itu. Dari sisi menolak kepada keputusan Allah, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ya, dan utusan yang terakhir, ditolak. Ya, ditolak. Bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, kitabullah, kitab Allah, dan yang terakhir, ditolak. Dan bahwa setelah diutusnya Nabi akhir zaman harus ikut, kan, kepada syariat yang diajarkan oleh Nabi akhir zaman, menolak. Ya. Menolak kepada ajaran Islam. Menolak kepada ajaran Al-Quran. Pahami? Walaupun mereka pemimpin-pemimpinnya dulu itu percaya bahwa Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Nama Muhammad itu sudah tertulis dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur. Sehingga di golongan Yahudi itu mereka tidak menyadari bahwa
nama Muhammad itu mereka sebut-sebut. Itu kalau di tembok ratapan di sana di Masjidil Aqsa kan ada tembok ratapan. Berdoanya orang Yahudi itu, mereka itu suka menyebut-nyebut nama Muhammad. Kan? Mereka tidak menyadarinya bahwa itu adalah Muhammad yang dimaksud adalah Nabi akhir zaman. Karena disebut disebut ya. Dengan bahasa Ibrani disebut ya. Kalau dalam bahasa Arabnya ya Muhammad, dalam bahasa lain disebutnya Mehmet gitu kan disebutnya. Lalu pemimpin-pemimpinnya juga kan dulu merubah ayat-ayat Allah yang di sana menceritakan sifat-sifat keagungan Nabi akhir zaman. Hatta sifat posturnya, gitu kan? Nabi akhir zaman sudah disebutkan, kegantengannya sudah disebutkan, gitu kan? Rambutnya bagaimana sudah disebutkan, alisnya, semuanya sudah disebutkan dalam Taurat. Dirubah oleh mereka, dirubah dengan sifat-sifat yang buruk. Ya. Bertambahlah kekufurannya. Padahal cukup untuk menjadi seseorang menjadi kafir itu cukup dengan apa? Dengan menentang keputusan Allah. Udah cukup, udah kafir. Aba wastakbara. Aba saja sudah cukup. Tambah wastakbara dan kibir. Ya. Ingat, menolak kebenaran. Menolak bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menolak bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang terakhir. Ya, menolak bahwa syariat Islam adalah syariatnya Allah. Dan yang menyalin semua syariat Rasul-Rasul terdahulu. Sehingga setelah ada syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, maka tidak boleh ada lagi syariat di muka bumi ini kecuali syariatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditolak. Ini namanya wastakbara, aba wastakbara. Kalau sudah aba wastakbara, walaupun meyakini Allah Tuhan yang hak, walaupun meyakini semua rasul-rasul Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa semua utusan Allah, kan? Tapi ketika ada penolakan kepada sebagian, maka tetap wakana minal kafirin. Karena keimanan itu harus sempurna kepada segala yang wajib diimani. Tidak boleh tu'minuna bi ba'dhin wa takfuruna bi ba'dhin. Tidak boleh beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Tidak boleh. Kalau umat Islam semuanya diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, iman kepada Taurat, iman kepada Nabi Musa AS, iman kepada Injil, iman kepada Nabi Isa AS, iman kepada nabi-nabi mereka. Ya? Cinta kepada nabi-nabi mereka. Ya? Yakin bahwa Taurat adalah kitab Allah, firman Allah yang hak, Al-Injil, Az-Zabur dan semua kitab-kitab samawi yang sebelumnya semua adalah kitab-kitab yang hak, firman Allah yang hak, wahyu Allah yang hak. Syariat yang dijalankan oleh para rasul yang terdahulu, syariat yang hak. Dan semuanya hakikatnya adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Musa sampai Nabi Isa. Tidak ada ajaran Kristen, tidak ada ajaran Yahudi, tidak ada. Ajaran hanya satu adalah ajaran Islam. Maka tidak ada ajaran yang paling pertama turun ke muka bumi kecuali Islam. Yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam ajaran apa? Ya Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama Allah hanya satu adalah agama Allah hanya satu adalah agama Islam.
selain agama Islam adalah agama baru yang diagamakan oleh manusia. Agama baru yang diagamakan oleh manusia. Pahami? Beda dengan al-Islam. Semua para nabi nggak ada yang bikin agama, semua para rasul nggak ada yang bikin agama, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam nggak bikin agama. Semua datang dari siapa? Dari Allah. Malaikat Jibril hanya menyampaikan kepada utusan-utusannya, utusan-utusannya mengamalkan dan menyampaikan kepada umatnya masing-masing di tiap masa. Ingat, tidak ada agama Yahudi, tidak agama Nasrani, enggak ada. Fahami oleh kita, yang ada agama Islam. Karena Yahudi dan Nasrani bukan agama. Bukan agama. Ingat, Yahudi dan Nasrani sekali lagi bukan agama. Makanya tuh siapapun ahlul kitab yang dulu, baik itu Yahudi, Nasrani, apapun, kalau beriman kepada Allah, beriman kepada utusan Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada akhirat, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada takdir, beriman kepada segala yang diperintahkan oleh Allah, harus diimani, semuanya akan masuk surga. Ingat, semuanya akan masuk surga, semuanya ahlul jannah. Paham? Paham tidak? Kenapa? Karena semua mukmin iman, benar imannya, tidak rusak. Ketika ada rusak keimanannya, kepada sebagiannya beriman, kepada sebagiannya tidak beriman. Nah, walaupun mengaku muslim, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi ketika beriman kepada sebagian, tidak beriman kepada sebagiannya, tetap kafir. Tidak berhak mendapatkan surga kalau masuk kafir. Mengaku muslim tapi menentang kepada aturan Allah. Ingat, mengaku muslim tapi menentang kepada Quran. Mengaku muslim, ingat, merendahkan kepada utusan Allah, merendahkan kepada kitab Allah, ya sama, wa kana minal kafirin, masuknya ya kafir. Walaupun mengaku muslim. Ingat. Sebaliknya yang dulu, walaupun itu Yahudi, walaupun itu Nasrani, walaupun itu apa saja namanya, itu kan bukan agama, apa saja namanya. Tapi orang yang beriman kepada Allah dan utusannya dan kitab-kitabnya, malaikatnya, akhirat, takdir, dengan benar beriman semuanya. Tidak ada penolakan kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada penolakan kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ingat, tidak ada aba wastakbara, tetap mereka ahli surga semuanya. Paham? Jadi bukan nama Yahudi, bukan nama Nasrani, bukan nama Muslim. Nama Muslim bukan itu, bukan namanya. Tapi hakikat keimanannya. Kan? Hakikat keimanannya. Hakikat ketundukannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Bukan namanya, ingat. KTP-nya bukan KTP-nya. KTP-nya Muslim. Kan? Walaupun namanya Kiai Haji, itu kan? Namanya ini Kiai Haji, tapi dia ada penolakan kepada aturan Allah yang sudah mujma' alaih, yang sudah diijma'kan, kan? Penolakan kepada aturan Allah, baik yang wajib maupun yang haram maupun yang sunnah,
maupun yang makruh, yang mujma' alaih, yang sudah diijma'kan, disepakati oleh semua ulama ahlu sunnah wal jamaah di muka bumi ini, maka tetap wa kana minal kafirin. Penolakan itulah yang menjadikan dia menjadi kafir, keluar daripada wilayah iman, keluar daripada wilayah iman. Ingat. Maka beda antara orang yang meninggalkan perintah Allah alasannya karena kedul, malas, dan orang yang meninggalkan perintah Allah alasannya karena penolakan. Beda. Paham? Begitu pula orang yang melakukan larangan Allah karena terkuasai, kan, jiwanya dengan hawa nafsunya, oleh hawa nafsunya, berbeda dengan orang yang melakukan larangan Allah karena menganggap itu adalah hal yang halal. Orang zina tapi tahu, merasa, sadar bahwa zina itu haram, dilarang oleh Allah. Tapi kenapa zina? Ya zina karena memang dikuasai oleh hawa nafsunya. Jiwanya dikuasai oleh hawa nafsunya. Apakah ini masuknya wakana minal kafirin, masuk kafir? Lah, tidak masuk kafir. Walaupun dia tukang zina, tukang lacur, tukang judi, tukang minum arak, tukang apa saja maksiat kepada Allah, selama dia meyakini itu adalah maksiat, selama dia meyakini itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah, namun mereka melakukannya karena dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh setan. Masukkah itu kepada orang yang kafir? Tidak. Orang yang tidak sholat yang 5 waktu seumur hidupnya, orang yang tidak saum Ramadan, orang yang tidak haji, orang yang tidak zakat, lalu di sisi lain dia melakukan maksiat, melakukan zina, melakukan judi, minum arak dan sebagainya, warna-warni maksiat kepada Allah, tapi dia menyadari bahwa itu semua adalah haram, itu semua adalah dilarang oleh Allah, menyadari bahwa dirinya melakukan kesalahan kepada Allah, maka tetap orang ini tidak masuk kepada kelompok kafir. Karena tidak ada aba, tidak ada wastakbara, tidak ada aba, penolakan nggak ada. Saya nerima bahwa ini haram. Saya tahu bahwa sholat ini wajib, tapi saya nggak sholat ya karena saya malas saja. Bukan karena saya membolehkan tidak sholat, bukan karena saya membolehkan tidak saum Ramadan, bukan karena saya membolehkan berzina, membolehkan minum arak, lah tidak. Ya, cek orang Sunda mah karena beki begitulah. Najang mabok we karena beki we gitu. Zina karena beki we. Judi karena beki. Apal ente eta teh harap? Apa? Kumaha ta jelema nu kitu dihukumanana? Orang itu dihukumi adalah orang yang maksiat kepada Allah dengan dosa besar, tapi dia tidak dihukumi orang yang kafir. Paham? Hayati. Adapun keterangan-keterangan dalam hadis, man tarakas salata, orang yang meninggalkan salat yang 5 waktu, kan, yang sengaja, hadis ini dikatakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah maksudnya adalah orang yang di dalam hatinya punya anggapan bahwa meninggalkan sholat itu boleh, kan?
Bukan sekedar meninggalkan sholat, tapi meninggalkan sholat itu boleh. Ini ya namanya menghalalkan perkara yang diharamkan, mengharamkan perkara yang dihalalkan. Bikin hukum baru, mau jadi Tuhan sendiri. Dan ini masuk kafir. Ini masuk kafir. Bahkan kepada hal yang sunnah sekalipun. Contoh, sunnah yang sudah diijmakan, sholat qobliyah, ba'diyah, umpamanya sholat witir. Lalu kita menolak mentah-mentah kepada hukum sunnahnya sholat witir atau sunnahnya sholat rawatib. Yang sudah diijmakan, ketika ada penolakan, kafir. Padahal kepada yang sunnah, kufur kalau yang sudah diijmakan. Karena menolak kepada keputusan siapa? Menolak kepada hukum siapa? Hukum Allah. Ini namanya aba wastakbaro. Kalau aba wastakbaro nantinya wakana minal kafirin. Masuknya ke kafir. Tapi kalau orang tidak sholat sunnah, jangankan tidak sholat sunnah, tidak sholat fardu sekalipun seumur hidupnya, tidak bisa. Dan dihukumi ini orang kafir. Kalau dia masih menyadari itu kan, bahwa sholat itu wajib. Dan cuma karena malas saja tidak sholat itu. Faham? Alhamdulillah. Ayati. Jadi kita tahu, oh begitu ya, yang pantesan, kan? Disebut kafir, ini disebut kafir. Nah, kenapa Yahudi sekarang disebut kaum kafirin? Kenapa Nasrani disebut kaum kafirin? Di masa Kangjeng Nabi Muhammad SAW mereka dimasukkan kepada kaum kafirin. Artinya kafirin apa? Karena mereka aba wastakbar. Karena menolak kepada keputusan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Injilnya, dalam Tauratnya, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, bahwa utusan Allah, dan syariat Islam bahwa syariat Allah, Quran adalah firman Allah. Walaupun mereka mengaku bahwa Tuhan yang hak adalah Allah, walaupun mereka mengaku bahwa Nabi Isa utusan Allah, Nabi Musa utusan Allah, Taurat, Zabur adalah kitab-kitab Allah. Ingat, mereka percaya kepada akhirat, mereka percaya kepada surga neraka, mereka percaya kepada malaikat, tetap wakana minal kafirin, mereka kafir. Kenapa? Ada penolakan. Kalau ada penolakan, orang muslim juga sama. Iya, mengaku Islam juga sama. Karena pengakuan Islam tidak menjamin orang itu adalah muslim. Pengakuan beriman tidak menjamin orang itu mumin. Pengakuan hatta KTP itu kan nama muslim tidak. Ingat, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, dengan kaidah ini maka kita tidak akan tertipu ketika ada orang yang mau menipu, ya, memperlihatkan keislaman, memperlihatkan keimanan, lalu mengkaji Quran dan hadis, ya, lalu dia jadi haji, lalu dia jadi ustadz, kan? Ingat, dia jadi ustadz, ceramah, bahasa Arabnya fasih, tapi ternyata, kan, di sana ada hal yang ditemukan, ada penolakan kepada kebenaran. Ingat, ada penolakan kepada keputusan Allah. Fahami? Ada penghinaan kepada utusan Allah yang mana saja, kan? Termasuk Nabi Muhammad SAW. Ada penolakan kepada hukum Allah, walaupun ini sudah disebut kiai di umum, ini sudah disebut
dai di umum. Ingat. Kaum munafikin juga sama begitu. Mereka orang-orang munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan keislamannya di hadapan Nabi, memperlihatkan keimanannya, sholat berjamaah di belakang Nabi, berkumpul bersama, berzikir, membaca Quran. Ingat, mengeluarkan zakat dan saum Ramadan. Tapi ternyata di sela-sela itu dalam kehidupannya muncullah kan statement-statement mereka yang statement ini merendahkan Nabi Muhammad SAW, lalu merendahkan Al-Quran, lalu ada penentangan kepada sebahagian hukum-hukum Allah. Ketahuanlah bahwa ini adalah kafir. Dan ini adalah kafir. Dulu Panderplas, dulu Senuk, gitu kan? Di zaman Belanda yang sengaja disusupkan oleh Belanda untuk mengacaukan tatanan Islam, untuk menghancurkan Islam. Kan? Ingat, kerukunan umat Islam agar manusia ini benci kepada Islam, agar manusia ini tidak mau masuk kepada Islam, betul kan? Agar manusia ini meninggalkan Islam. Sengaja Belanda itu dulu bikin khusus orang-orang khusus, tim khusus yang mengkaji Islam, menghafal Quran, hadis Nabi dan sebagainya, kitab-kitab ulama bahasa Arab. Dan dulu kan terjadi. Nah, mereka adalah orang-orang yang disebut munafikin, kaum-kaum munafik. Maka kita tetap harus punya filter. Tidak boleh sekaligus karena ini hafalan Qur'annya hebat, karena ini hadisnya, hafalan hadisnya hebat, ceramahnya hebat. Tuh, ini adalah betul-betul syekh, betul-betul guru besar, betul-betul ulama, kiai. Lah, jangan dulu tergesa-gesa. Ketika ada pemikiran, ada pemahaman, statement yang dikeluarkan, yang dimunculkan, lalu di sana ada penghinaan kepada Nabi, Nabi manapun, ada penghinaan kepada kitab suci manapun, ada penolakan kepada aturan-aturan Allah yang sudah diijma'kan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, baik itu wajibnya, sunnahnya, haramnya, makruhnya. Ketika ada penolakan, ingat, walaupun ini syekh besar, jangan diterima. Ini harus dicurigai ini. Gak mungkinlah orang yang yakin kepada Allah lalu ada penghinaan kepada Nabi Muhammad. Tidak mungkinlah orang yang cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW lalu ada penolakan kepada hukum Allah. Tidak mungkinlah. Harus ada curiga. Kaum munafik itu lebih berbahaya dan lebih sulit diketahuinya dan dibentenginya daripada kaum kafirin yang bawahan, kaum kafirin yang terang-terangan. Yang terang-terangan, ingat. Dan sekarang ini sudah terjadi. Dan terjadi di setiap masa. Dan akhirnya Quran banyak yang dirubah. Kan? Ada cetakan Quran yang memang dirubah di sana. Kan? Ayatnya dirubah. Kalimatnya ada yang dirubah. Namun gak usah risau. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berjanji akan menjaga Al-Quran ini. Kan? Jangankan, kan? Ingat, jangankan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kan? 1 jam saja ketika ada penyelewengan pasti akan ketahuan.
Karena Quran ini dijaga oleh Allah. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Allah tidak menjamin menjaganya. Makanya ketika dirubah kitab-kitab lain, rubah terus aja berubah. Kalau Al-Quran ketika ada yang merubah, kan, maka nanti akan ada yang mengoreksi, akan ada yang meluruskan. Nah, ini salah ini kurang, ini salah ini. Pahami? Allah. Maka sekarang harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Ingat, harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Ingat kaidah yang barusan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat. Nah, bangsa setan ini mereka berbeda dengan bangsa manusia dan bangsa jin. Mereka kelompok yang mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang hak, bahwa mereka mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dari sisi apa mereka kafir? Dari sisi aba wastakbara. Menentang keputusan Allah, menentangnya juga di hadapan Allah, tuh kan? Masya Allah, merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kan? Allah aba wastakbara. Nah, maka wakana minal kafirin, dilaknatlah iblis dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Gara-gara apa? Aba wastakbara. Gara-gara itu dilaknat. Manusia dan bangsa jin juga, kan? Mereka ini ada yang terpengaruh oleh setan iblis ini. Mereka yang terpengaruh oleh setan iblis, lalu di dalam, kan, keyakinannya, ingat, rusak. Keyakinan kepada Allah rusak, keimanan kepada utusan Allah rusak, keimanan kepada akhirat rusak, keimanan kepada malaikat Allah rusak, keimanan kepada kitab-kitab Allah rusak, keimanan kepada takdir rusak, keimanan kepada segala yang wajib diimani rusak. Digoda ini oleh setan, digoda oleh iblis. Maka mereka pun juga sama seperti iblis, wa kana minal kafirin. Kalau sudah wakana minal kafirin, mereka ini ya, tidak akan senang. Ingat, tidak akan menghormati, tidak akan menghargai kepada apa yang dihargai oleh Allah. Ini warisan dari iblis. Iblis tidak menghargai Nabi Adam yang diagungkan oleh Allah. Ingat, iblis berusaha terus mencelakakan Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam. Kerjaannya seperti itu. Maka di kelompok manusia dan bangsa jin juga sama. Ada yang jadi setan-setannya, yang disebut syayatinil insi wal jin. Setan-setan manusia dan setan-setan jin. Setan-setan manusia artinya kelompok-kelompok dari manusia, dan yang sifatnya persis seperti setan. Syayatinil jin, kelompok-kelompok jin yang sifatnya seperti setan. Apa sifatnya seperti setan? Adalah menolak kepada keputusan Allah, menolak kepada aturan Allah, menghinakan para kekasih Allah. Ingat, hasud kepada para kekasih Allah, kan? Sehingga mereka hidupnya berusaha mencelakakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, menghalang-halangi yang lain supaya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Menghalangi yang lain supaya tidak beribadah kepada Allah, supaya tidak taat kepada utusan Allah, supaya tidak mengamalkan kepada kitab Allah Jalla Jalaluhu wahdah.
Ingat, lalu menjelek-jelekan agama Allah, menjelek-jelekan kebaikan yang diajarkan oleh Allah, merusak tatanan ukhuwah persaudaraan, kan? Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kerjaannya seperti itu. Ini syayatinil insi wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kalau memang keberadaan bangsa setan dan setan manusia, setan jin seperti itu di setiap masa, tidak ada caranya. Nah, kecuali kita semuanya harus teguh, kan, kepada ajaran Allah, istiqamah, teguh, memegang teguh kepada ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW dengan ikhlas karena Allah semata. Maka siapa orang yang memegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya, ingat, mengkaji ilmu, istiqamah, mengamalkannya, istiqamah, berdakwah terus, istiqamah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, maka kelompok ini tidak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan setan dan kekuatan setan manusia dan setan jin sekalipun. Tidak akan bisa dikalahkan. Ingat, pahami oleh kita, tidak akan bisa dikalahkan. Maka kita semuanya umat Islam dimanapun, ya, kita tidak usah tidak usah memikirkan bagaimana cara mereka mencelakakan, cara mereka mengacaukan dan sebagainya. Tidak usah. Yang terpenting kita adalah istiqamah. Ingat, istiqamah, memegang teguh kepada ajaran Allah, mencari ilmu kepada ulama-ulama Allah, istiqamah, mengamalkannya, istiqamah, menyebarluaskan, berdakwah terus, istiqamah. Dan biarkan mereka terus berupaya mengganggu, biarkan mereka terus berupaya berpikir bagaimana menghancurkan ini umat Islam, bagaimana mencerai-beraikan umat Islam, bagaimana, nggak usah kita mikirin urusan mereka. Kalau kita ikhlas karena Allah, istiqamah di dalam menjalankan aturan Allah dan Rasulnya, ingat, yang di dalamnya diantaranya membangun ukhuwah, membangun persaudaraan, berbuat baik kepada sesama, berakhlak mulia, kan? Menghadirkan rasa kasih sayang di dalam hati kepada semua makhluk Allah, kan? Bersabar kita ketika menerima kejelekan dari yang lain. Fahami, ya? Kalau kita terus seperti itu, amar ma'ruf nahi munkar terus jalankan dengan sebaik-baiknya, silaturahmi kita jalankan dengan sebaik-baiknya, kan? Baik dengan sesama muslim maupun dengan non muslim sekalipun. Kalau itu dijalankan dengan istiqamah, walaupun mereka berusaha dengan sekuat tenaganya, maka tidak akan bisa mempengaruhi kepada keistiqomahan orang-orang yang istiqamah. Tidak akan mempengaruhi. Tidak akan mempengaruhi. Kitanya yang harus istiqomah, lillah, ikhlas semua karena Allah. Ngaji istiqomah, kan? Dicerca, dicaci, dimaki, dijelek-jelekin dan sebagainya, terus istiqomah ngaji kepada ulama. Terus istiqomah amal, kan? Sholat berjamaah, makmurkan masjid, makmurkan majelis ilmu, majelis zikir, anak-anak kita terus pesantrenkan, masukkan ke pesantren, ingat, istiqomah, kan? Dakwah istiqomah, walaupun dicerca, dicaci, dimaki, gitu kan, diinkari, didustakan, biarlah. EGP apa? EGP emang gue pikirin, ya? EGP, ya.
Gak usah dilayani, gak usah dilayani. Ingat, kepada Allah saja kok ditentang, Rasul saja ditentang, apalagi kita. Kalau kita dicerca, dicaci, dimaki, didustakan, diejek dan sebagainya, ya wajarlah. Kita kan orang yang serba banyak kurang. Allah saja dicaci kok, Rasul saja dicaci kok, Quran saja dianggap salah kok. Buya memberikan nasihat nih kan, kepada para mustami'in, kepada umat Islam semuanya yang suka menyimak FB itu kan, melalui FB ceramah-ceramah Buya dari YouTube dan sebagainya. Lalu andai kata ada melihat ada komen-komen yang komen-komen itu menyalahkan, mengingkari dan sebagainya, nggak usah dipikirin, EGP, jalan terus. Ya. Paham? Karena setan itu gak akan berhenti. Dan baik setan yang aslinya maupun setan manusia dan setan bangsa jin, tidak akan pernah berhenti. Mereka akan mengadakan, memunculkan penolakan, pengingkaran kepada hak, kepada kebenaran. Tidak akan pernah berhenti. Pahami. Dan ketahuilah bahwa setan yang aslinya, setan manusia dan setan bangsa jin, mereka itu istiqomah di dalam perjuangannya. Mereka itu istiqomah dalam perjuangannya. Perjuangan apa? Perjuangan dalam penolakan kepada Allah, penolakan kepada Nabi, penolakan kepada kebenaran, kepada hukum Allah. Dan di dalam apa? Menghinakan kekasih-kekasih Allah, menghinakan Allah, menghinakan Rasul, menghinakan ulama, menghinakan para aulia, menghinakan para solihin, menghinakan Al-Quran, menghinakan sunnah. Kan? Mereka itu istiqomah. Nah, kalau mereka istiqomah, lalu kalau kita tidak istiqomah, ya kalah kita. Maka tidak bisa mengalahkan kepada keistiqomahan bangsa setan dan setan manusia dan setan jin kecuali dengan istiqomah lagi. Hanya dengan istiqomah lagi. Ya? Makanya kita harus bersyukur. Bersyukur kita, alhamdulillah, setiap malam Kamis, setiap ya kan, rutinan kita bisa hadir, keluarga bawa, istiqomah ngaji, istiqomah amal, istiqomah dakwah. Ya? Kita harus bersyukur anak-anak kita dipesantrenkan. Alhamdulillah. Karena memesantrenkan anak ini, fahami, memesantrenkan anak kita. Apa itu mesantren? Mengkaji ilmu Allah dengan serius siang dan malam dalam waktu yang lama. Mengkaji ilmu Allah, Quran dan Sunnah dari berbagai sisinya. Itu arti memesantrenkan. Itu arti mondok. Berbeda kita dengan ngaji sekarang seperti majelis-majelis salim. Tidak dari seluruh sisinya. Tapi kalau mondok artinya dari seluruh sisi. Mengkaji ilmu Allah itu. Dan maka memesantrenkan anak, pahami, itu artinya menjayakan Islam. Itu artinya menghidupkan Islam. Itu artinya membentengi Islam dan membentengi umat Islam. Karena tidak akan bisa umat Islam ini terbentengi kecuali dengan orang-orang yang berilmu. Ingat, tidak akan hidup ini Islam kecuali dengan wasilah orang-orang yang berilmu. Dan juga memesantrenkan anak kita adalah menyelamatkan umat, menyelamatkan manusia, menguntungkan, membahagiakan mereka semua, dan memuliakan derajat mereka, menyucikan mereka dari kotorannya,
menerangi hati-hati mereka dengan cahaya Allah. Itu arti memesantrenkan anak kita, karena manusia ini tidak mungkin selamat tanpa agama, tanpa ilmu Allah. Dan yang membidangi ilmu Allah harus ulama, dan tidak mungkin orang jadi ulama langsung tanpa apa? Tanpa mesantren dulu. Maka memesantrenkan anak artinya akan menyelamatkan manusia semuanya. Bahkan bukan cuma yang hidup dan yang sudah mati pun juga diselamatkan. Dari mana kita tahu? Cara mendoakan ahli kubur, memintakan ampunan kepada Allah untuk muslimin muslimat. Kan dari ulama kita tahu. Bisakah manusia jadi ulama tanpa mesantren dulu? Jadi memesantrenkan anak itu begitu nilainya sangat besar sekali. Jangan dianggap anak saya kalau mesantren mau jadi apa? Innalillah. Ente bodoh sekali. Anak kita jadi ulama. Allah. Makanya pengorbanan yang kita korbankan ketika kita memesantrenkan anak, biaya dan sebagainya, dan dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan dari hasil anak nanti jadi ulama, tidak ada apa-apanya pengorbanan. Itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Berapa ratus juta habisnya, tidak ada apa-apanya. Maka Buya bilang sama anak-anak Buya, Buya wasiat kepada anak-anak Buya yang gede, kepada ibu-ibunya, andai kata Buya mati, ya, semua adik-adik kalian harus mesantren, semua jadi ulama. Buya tidak pernah bercita-cita anak jadi pejabat, tidak pernah bercita-cita anak jadi ekonom, tidak pernah bercita-cita anak jadi teknokrat. Tapi Buya bercita-cita semua anak Buya dan keturunan Buya sampai akhirnya semua jadi ulama Allah. Semua harus jadi ulama Allah. Dan kalau Buya mati, lihat, harta-harta Buya yang ada jual demi memesantrenkan adik-adik kalian sampai semuanya menguasai ilmu Allah. Dan Buya sudah wasiatkan. Ya, sudah wasiatkan sama anak-anak yang gede, kalian yang gede yang bertanggung jawab semuanya. Nah, karena tidak ada keuntungan yang paling besar, tidak ada. Hanya dengan ilmu. Kalau ada keuntungan dan kemuliaan yang hakiki dan abadi dan bisa menyelamatkan, bisa menguntungkan, membahagiakan umat yang hakiki dan abadi dengan cara selain daripada ilmu Allah, ya Buya juga cari dengan selain ilmu Allah, tapi nggak ada lagi kecuali hanya dengan ilmu Allah. Dan ilmu Allah ini harus ngaji, ngajinya harus serius, mesantren. Harus serius, harus pesantren. Kalau kita mengkaji hanya rotinan saja, ini untuk menyelamatkan kita pribadi saja. Tapi kalau kita untuk menyebarkan kepada yang lain, kan masih banyak kekurangan. Sehingga ada kekhawatiran-kekhawatiran kalau kita nanti ujuk-ujuk dakwah jadi ajengan. Ini kan ya terjadi sekarang, akhirnya pesantren 2 minggu jadi kiai. Akhirnya ngawur. Tuh ngawur akhirnya, gitu kan? Makanya Buya setuju kalau ada lomba pidato, lomba dai di TV dan sebagainya. Ya Buya setuju saja untuk memompa dari satu sisi, tapi ada yang dikhawatirkan. Apa? Keberanian sudah ada, ngomong sudah pinter, ilmu sedikit sudah punya, dipercaya sama orang, bahan masih kurang. Akhirnya banyak yang nanya. Kan terjadi di TV, gitu kan? Buya dengar sendiri kok, kan? Saya bertanya kepada ini pembicaranya itu kan, akhirnya berfatwa dengan fatwa yang salah. Ini Buya dengar sendiri tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu kan? Berfatwa dengan fatwa yang salah.
Kan ini sudah disebut, ini adalah kan dai, kan sudah disebut dai. Itulah tadi, kan, karena keberanian. Yang salah di dalam apa namanya mentertibkannya. Tartiban daripada mencari ilmu, tartiban dalam pengamalan, tartiban dalam dakwah, ini harus benar tartibnya. Ketika salah tartibnya, keberaniannya dididik lebih dulu, tapi bahannya kurang. Makanya santri-santri di sini usahakan setiap per seminggu sekali adakan latihan ceramah, kan? Lalu yang mulai kelas 4 ke atas adakan latihan ceramah dengan bahasa Arab. Kan? Yang sudah belajar bahasa Inggris, latihan dengan ceramah bahasa Inggris, kan? Bagus kalau di pesantren. Kenapa? Karena siang dan malam itu tuh bahan terus diperbanyak, nimba terus, diperbanyak bahannya, tinggal melatih keberanian. Beranian berbicara. Tapi orang yang tidak pesantren, cuma pesantren kilat, lalu ikut dai, RCTI atau DI apa dan sebagainya, keberanian sudah ada pada ngundang ke sana kemari. Akhirnya apa? Ini bahayanya, kan? Bahayanya kalau dia lalu berbicara di luar wilayah yang sudah dia ketahui. Di luar wilayah yang sudah dia ketahui. Kalau di luar wilayah yang sudah ketahui berarti yang belum diketahui. Ya? Yang belum diketahui lalu berbicara dalam wilayah yang belum diketahui, ini bahaya. Kalau ada yang bertanya, kan? Kalau dia tidak berani menjawab, kan? Ini juga akan jadi masalah. Kalau dia tidak bisa menjawab, kalau dia bisa menjawab hanya keberanian saja, ini masalahnya lebih besar ketimbang dia tidak menjawab. Kalau kita tidak tahu, lalu kita ditanya, lalu kita menjawab saya tidak tahu, ya. Bagus. Jawaban kita itu jujur, ya, dan itu selamat, benar, selamat. Kan? Tapi kan kalau jadi kiai segalanya tidak tahu, berbeda dengan orang yang bukan ulama, kan? Nah, untuk apa jadi kiai nanti segala tidak tahu, ditanya saya segala-gala tidak tahu, tanya masalah ini tidak tahu, masalah ini tidak tahu, ini tidak tahu, kenapa kamu jadi dai? Nah. Kalau memaksakan diri menjawab ada di wilayah ketidaktahuannya, di wilayah kebodohannya, ini lebih bahaya lagi. Dan ini terjadi di zaman kita. Dan sudah disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana nanti, kan, yang akan dijadikan panutan itu adalah yang hinanya, yang bodohnya itu sebetulnya. Yang tidak berilmu, ya. Yang bodohnya. Dan itu sudah masuk kepada masa kita. Ini di masa kita ini. Nah, Allah. Kan? Allah. Kalau memang selamat, orang yang seperti barusan sudah jadi dai, jadi ustad, bahan kurang gitu kan. Udah aja kalau ada yang nanya enggak dijawab, kan? Artinya selamat. Nah, tapi kan nanti orang jadi bosen nanti. Boring. Ya. Bosen nanti. Bosennya gimana? Yang dibahas itu saja. Karena bahannya kurang. Kalau bahan kurang ini 10 panggung, 20 panggung, sudah kewalahan. Dan hanya bahannya itu juga bahannya. Kan? Karena keilmuannya hanya segitu.
Tapi masih mending ini, masih mending ini, masih mending. Selamat, tetap selamat kalau seperti itu. Ya, memang kita harus berdakwah sesuai dengan apa yang kita ketahui, gitu kan? Jangan keluar daripada wilayah pengetahuan, ingat. Jangan. Tapi ada nanti efek sampingnya. Efek sampingnya orang apa? Boring nanti orangnya. Boring nanti. Efek sampingnya itu. Ya. Makanya perlu terus menggali. Menggali. Jangan sampai kita terus dagang tapi nggak pernah belanja. Ya kan? Boleh kita jadi tukang dagang genong, enggak apa-apa. Asal kita rajin dagang, kan? Kita rajin belanja itu kan sedikit, ada tempe, ada tahu, ya sedikit-sedikit sajalah. Ada sayuran, ada apa itu kan jual lagi, itu kan. Pagi-pagi berangkat jam 7 udah habis, selesai, belanja lagi besok. Bagus kalau begitu. Enggak apa-apa, ya. Kita tidak pernah pesantren, tapi rajin ngaji, gitu kan? Setiap malam Kamis, pemahaman pemikiran saya catat, saya rekam, pulak-balik, dagangkan. Ya kan? Kalau udah dagang, nanti ada yang belanja, umpamanya lebih daripada kapasitas, jangan dilayani, jangan dilayani. Jangan dilayani, kan? Sesuai kapasitas kita, gitu kan? Nanti malam Kamis belanja lagi. Dagangkan lagi. Begitu, itu bagus. Nah, orang seperti ini lama-lama ya jadi kaya. Lama-lama jadi kaya kalau istiqomah ngaji terus kepada gurunya ulama yang wawasannya luas di dalam Islam, gitu kan? Nah, ini lama-lama dia jadi kaya raya. Akhirnya dia punya jongkok, akhirnya dia punya pasar sendiri. Ya, jadi ajengan beneran tuh. Jadi ajengan beneran kan. Itu kalau istilah kakek dulu Mama Eyang Bojong kan bilangnya ajengan pakan kunang. Aya ajengan teh cenah aya ajengan cek dirina, aya ajengan cek pamajikanana itu kan. Ya, ngomong ke pamajikanana nyai ke di mana hareupeun batur ka akang teh kedah nyebut Kang ajengan. Ajengan cek pamajikan itu kan. Ya, aya ajengan cek muridna wungkul ajengan teh. Aya ajengan cek sararea. Aya ajengan teh ajengan pakan kunang cenah. Kumaha ajengan pakan kunang teh? Ajengan pakan kunang teh gitu lamun ngajarkeun ka batur gitu kan. Oh, ditanya ku batur dicatat. Mangga. Ke mingon payun diwaler kan. Buru-buru ngaji ka guruna. Ngaji ka guruna rutin. Nanyakeun ka guruna masalah ieu jeung keteranganana terus dina jero saminggu teh diapalkeun. Geus kitu tah ieu keteranganana apan siga nya bisa. Geus kitu oh beuki jalma teh kan beuki seueur nu naros janten panarosan gitu kan. Ieu we dilayanan we ngan sarantos. Catet gitu nu nanya teh sarantos tanyakeun deui ka guruna. Bulak-balik itu kitu. Sakali ngaji aya 10 nu nanya we. Ayeuna tuluy ditanyakeun ka guruna 10 masalah. Tuluy unggal minggu 10 masalah 10 masalah dihafalnya tungtungna euy jadi ajengan nyaan. Ya. Nah, urang diajar jadi ajengan naon? Pakan kunang gitu kan. Ai pakan kunang gitu kan. Itu loba-loba mau pakan oge henteu gitu kan. Ya. Tah gitu. Istiqomah. Ya. Nah, kalau memang kita ingin jadi ulama yang betul-betul kan dalam waktu yang cepat, ya pesantren yang benar. Ngaji siang dan malam. Nah, kita sudah tidak bisa nih dalam usia kita ya. Jadi ajengan pakan kunang. Tapi anak-anak kita harus jadi ulama yang betul-betul. Anak-anak kita pesantrenkan anak-anak kita. Maka Buya mengajak kepada semuanya, ya. Ini Buya bikin pesantren gede-gede. Ayo silakan masukkan.
masukkan anak-anak kita, ya, biayai oleh kita. Ingat, berapapun biayai demi anak kita jadi ulama. Ingat, walaupun kita mengeluarkan biaya ratusan juta, miliaran umpamanya demi anak jadi ulama Allah, ingat nanti buahnya keuntungannya kan, kalau dibandingkan dengan pengorbanan tidak ada apa-apanya akhirnya. Keuntungannya subhanallah, bermiliar-miliar manusia yang selamat, bermiliar-miliar manusia yang bahagia dan beruntung, yang naik derajatnya, ahli dunia, ahli kubur semuanya jadi selamat. Masya Allah. Agama jadi kuat kan? Nah, sunnah Rasulullah SAW jadi hidup. Nah, dengan apa? Ya dengan memasantrenkan. Siapa yang ingin menghidupkan agama, siapa yang ingin berjuang kan, menyelamatkan umat, pesantrenkan anaknya. Karena nggak mungkin kalau tidak dipesantrenkan. Ingat, jangan bersandar kepada kiai yang sekarang ada, yang mungkin esok atau lusa mati. Kalau sudah mati ya sudah hilang. Kan? Banyak pesantren yang akhirnya lenyap pesantren itu. Padahal pesantren besar. Ya, banyak keulamaan seorang ulama itu kan, ketika wafat sudah selesai, gitu kan? Tapi ya, apa yang menjadi sebab? Yang menjadi sebab karena tidak ada regenerasi. Ya. Jadi untuk mengabadikan penyelamatan umat, mengabadikan, ingat, dalam menghidupkan agama ini dan sunnah-sunnah Nabi ini, caranya dengan memesantrenkan. Nah, pesantrenkan anak-anak kita. Insyaallah ya, Buya menginginkan Jawa Barat ini menjadi provinsinya ulama. Provinsi para aulia-aulia Allah. Khususnya Jawa Barat ini, nah, kan? Khususnya Jawa Barat ini. Ya, Buya ingin nanti santri-santri yang di sini ya begitu selesai mondok di sini, ya, sudah memang lulus dari sisi keilmuan, amaliyah, akhlak dan adab sampai dakwahnya, ya, maka terus insya Allah akan kerjasama. Buya akan terus mendukung dan membantu di mana anak-anak kita akan menjadi ulama. Ya, daerah mana itu kan? Insya Allah. Ya, insya Allah Buya akan memperjuangkan terus. Ya, doakan oleh semuanya. Ya. Doakan oleh semuanya. Jadi anak-anak kita yang dipesantrenkan di sini nanti mau jadi apa? Jadi ulama Allah. Ya, nanti mau jadi apa? Jadi ulama Allah. Jadi ulama Allah. Dan ini tinggal nanti kita kerjasama. Karena Buya sudah merencanakan di semua kecamatan, khususnya di Sumedang, ya, Buya ingin membuat pondok-pondok yang nanti pondok-pondok ini digarapnya kan adalah oleh santri-santri di sini. Pamannya satu kecamatan bikin pondok Asyifa cabang, satu kecamatan berapa puluh kecamatan, lalu di kabupaten lain, se-Jawa Barat dulu. Semua ini lulusan-lulusan di sini, cetakan-cetakan di sini, kamu taruh di sini, kan? Suami istri satu, pondok satu. Nanti butuh pengajar dari sini, pengajarnya langsung pengajarnya. Bikin tuh sistem pondok yang sama di sini sistemnya. Nah, sehingga semakin meluas. Nanti akhirnya bisa menjadi kabupaten dan provinsinya ulama. Hanya semuanya masyarakatnya menjadi ulama, semuanya menjadi aulia semuanya. Itu yang kita inginkan, ya. Makanya sekarang lagi mencari tempat-tempat, siapa yang mau mewakafkan, siapa yang mau menghibahkan tanah, gitu kan? Di wilayahnya masing-masing. Buya terima, catat di sini sudah ada tanah sekian ratus tumbak, di sini, catat. Ini untuk apa nanti? Ini kita bikin nanti, gitu kan? Untuk pesantren-pesantren. Minimal sebelum masuk ke sini sudah dididik dulu di daerah, di cabang, agar ketika masuk sini sudah artinya sudah tingkat tinggi lah, itu kan, tidak dari nol. Sementara sekarang yang masuk sini itu banyak yang masih nol, makanya Buya tidak menerima santri yang
belum bisa baca Quran, belum bisa nulis untuk sekarang ini, kan? Kenapa? Kasihan terlalu lama. Sudah di daerahnya masing-masing dulu dididik untuk baca Quran, untuk nulis Arab, untuk yang fardu-fardu, yang pokok-pokoknya, supaya di sini tidak terlalu lama. Dan di sini sekarang dihapus tamhidi, kecuali 1 tamhidi. Asalnya ada 2 tahun tamhidi, sekarang harus 1 tahun tamhidi, kan? Lalu setelah tamhidi kelas 1, 2, 3 disebut kelas ibtida, ya. Lalu 4, 5, 6 itu kelas sanawi, ya. Itu sudah madzhabul arba'ah, itu kelas sanawi, itu sudah 4 madzhab, ya. Anak kita itu sudah menguasai 4 madzhab. Lalu 7, 8, 9, 10, gitu kan? 7, 8, 9, 10 ini kan Buya mau bikin nanti yang setaraf SMA, setaraf SMP, SMA, setaraf S1 tuh, Ma'had Ali, 4 tahun Ma'had Ali, ya. 4 tahun Ma'had Ali. Itu adalah kelas 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Nah, itu untuk Ma'had Ali. 4 tahun rencananya. Jadi yang tadinya tamhidi 2 tahun sekarang menjadi 1 tahun. Makanya kenapa sekarang ada pengetesan, ya, untuk supaya tidak terlalu ketinggalan anak ini, ya. Makanya bagi yang mau mesantrenkan di sini, karena program keilmuannya dipercepat, kan? Dipercepat nih, maka agar anak-anak kita dididik dulu di daerah, ya, yang fardu-fardunya didik dulu di daerah, ke ustadz-ustadz yang dekat. Ketika sekarang banyak di daerahnya kesulitan, maka Buya ingin membuat pesantren-pesantren asyifa cabang daerah. Untuk apa? Tingkatan yang masih kecil lah, yang masih tamhidi, nggak lama-lama. 1 tahun kirimkan ke sini, 1 tahun kirimkan ke sini. Sini sudah masuk kelas 1, di sini nanti dihapus tamhidinya. Udah jangan ada tamhidi, langsung kelas 1 di sini. Ya, ibtidai 3 tahun. Nah, sekarang mau masuk ibtida kelas 1 saja di sini kan keilmuannya sudah tinggi. Jadi nggak bisa terkejar ini oleh orang yang baru masuk. Kasihan, gitu kan? Harus tamhidi dulu. Makanya tamhidi biar di daerah, gitu kan? Nah, itu rencana Buya. Bagi siapa jamaah, luar jamaah yang ingin berjuang di jalan Allah, mewakafkan tanahnya, langsung bicara dengan Buya. Ya. Sekarang sudah banyak jamaah kita, bahkan luar jamaah ini yang sudah mewakafkan tanahnya, ada yang 2 hektar, ada yang sekian puluh hektar, ada yang sekian-sekian. Nah, Buya lihat nanti yang mana ini, ya, daerah yang mana yang perlu didahulukan. Kita bangun pondok. Anak-anak kita nanti, kan, yang ditaruh di sana, anak-anak kita jadi ulama di sana, kan? Dan juga maaf kepada orang tua santri, jangan sampai, kan, salah menjodohkan anak. Maaf ini, ya. Ini kendalanya kenapa banyak lulusan pesantren-pesantren tidak jalan. Di antaranya yang menjadi sebab adalah karena tidak matching jodohnya. Tidak matching jodohnya. Ini anak kita sudah dididik menjadi ulama, tapi dia nggak ada peran pembantu. Ini umpamanya perempuan nikah kepada laki-laki, itu kan? Yang tidak menguasai agama, bahkan kurang senang kepada urusan ibadah, itu kan? Atau hanya bisnis saja, itu kan? Akhirnya ini tidak bisa jalan. Ya jadi tukang asuh akhirnya. Tetap buat dirinya manfaat, buat anaknya manfaat, gitu kan? Tapi kan kita ingin ini menjadi cahaya bagi umat. Makanya harus nyetel. Agar putri-putri kita itu setelkan dengan ini suaminya itu yang memang betul-betul dia ini, ya, sebagai figur di dalam agama. Nah. Lalu juga sama, laki-lakinya juga sama. Laki-lakinya diperlukan
istrinya itu yang memang dia juga sama ya sebagai pengajar, menguasai ilmu. Sehingga ketika nanti membangun pesantren, yang mengajar perempuan ada istrinya, mengajarkan laki-laki ada suaminya. Semuanya pengajar, semuanya ahli ilmu, semuanya ulama. Itu diusahakan seperti itu. Ya, dan kelihatan banyak kegagalan-kegagalan itu. Maksud gagal di sini bukan gagal total, tidak, tapi gagal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk membela umat yang banyak. Itu. Ini yang dimaksud. Ya, makanya kalau mau mesantrenkan, usahakan juga ya, jaga anak-anak kita dari pergaulan hubungan dengan laki-laki atau perempuan yang lain. Jaga. Agar tidak terkontaminasi dengan itu supaya tidak gagal. Kedua, kalau mau mesantrenkan harus dari usia yang masih kecil. Selesai SD langsung masuk pesantren. Apalagi perempuan. Karena perempuan itu rawan nikah. Akhirnya baru kelas 3 tanggung kan. Kelas 3 itu tanggung. Ya, sudah mau masuk kepada taraf jadi kiai, jadi ustazah, jadi ulama, itu kan tanggung, udah berhenti. Itu kan. Kelas 3 itu tanggung. Kalau kelas 6 mending karena sudah menguasai, itu kan. Tinggal meluaskan, bisa sendiri meluaskan kalau sudah kelas 6, kan? Tapi kalau baru kelas 3, tuh, ini masa-masa tanggung, masa tanggung. Nah, makanya kalau keluar SD berarti usia berapa tahun? 12 kan? Usia 12. Tambah nanti ibtidai 3 tahun berapa? 15. Tambah sanawi 3 tahun berapa? 18. Tambah lagi 4 tahun. 22 atau 23 umpamanya dengan tamhidi 1 tahun, 23 tahun ya sudah cukup. Wanitanya mateng itu kan, artinya menguasai keilmuan, tidak ragu lagi kita jadi kiai di mana saja, menjawab pertanyaan siapa saja. Tuh mau bicara di TV, mau bicara di mana, kita sudah tidak ragu lagi. Keilmuannya sudah luas gitu. Ya. Pahami oleh kita, ya. Apalagi laki-laki. Kalau laki-laki kan usia 23 tahun itu untuk menikah terlalu muda kan, ya, terlalu muda. Nah, laki-laki ya minimal kalau mau nikah usia berapa? 25 gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita ya. Pesantrenkan anak-anak kita ketika baru keluar SD langsung masuk pesantren. Tuh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan masa kita semuanya adalah kelompok dan masa yang dicintai oleh Allah. Ya, yang menjadi kebanggaan baginda Rasulullah SAW, yang bisa menghidupkan agama Allah, yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang bisa menyelamatkan umat semuanya, membahagiakan umat, memuliakan umat dari dunia sampai akhirat. Bijahin Nabi SAW wa bisirri asraril Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.